Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah Sabila Rahmah dari 8D PGSD dengan NPM 1910142862061519. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kepramukaan untuk memenuhi ujian akhir semester. Dosen pengampu Bapak Muhammad Dwi Kurniadi MPD. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang perintis kepanduan dunia. Bapak pandu dunia yaitu Bapak Robert Stephenson Smith Baden-Powell adalah Bapak pandu dunia yang lahir di kota London, Inggris pada tanggal 2 Februari 1857. Para pandu pramuka bisa memanggil beliau dengan sebutan Baden-Powell atau BP. Yang berikutnya ada gagasan pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan kepramukaan. Kepramukaan itu memiliki sistem pendidikan terorganisasi dan lengkap dengan 5 komponen utama, yaitu yang pertama tujuan pendidikan, peserta didik yang mendidik, metode pendidikan, dan yang terakhir materi pendidikan atau kurikulum. Berikutnya yang kedua, sistem pendidikan bagi peserta didik. Proses pendidikan untuk peserta didik diatur melalui syarat kecakapan umum atau SKU dan syarat kecakapan khusus atau SKK, serta pramuka Garuda. Tingkatan dalam pramuka yang pertama itu untuk para siaga pada usia 7 sampai 10 tahun, untuk para penggalang dari usia 11 sampai 15 tahun. Sedangkan untuk para penegak dari usia 16 sampai 20 tahun, dan terakhir untuk para pandega dari usia 21 sampai 25 tahun. Berikutnya ada sistem pendidikan bagi orang dewasa. Nah, jadi pendidikan bagi orang dewasa dalam gerakan pramuka ditunjukkan kepada pemberian bekal kemampuan agar orang itu dapat mengabdikan dirinya secara sukarela dan aktif menjalankan kewajibannya sebagai pembantu pembina pramuka atau pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pembantu andalan, anggota majelis pembimbing atau staf kuartir. Nah, berikutnya yaitu berdirinya Kepanduan Nasional Indonesia. Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono IX atau Sompilan Ngasem, Yogyakarta, 12 April 1932. Washington DCAS 1 Oktober 1988 adalah seorang raja Kesultanan Yogyakarta dan gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Beliau juga wakil presiden Indonesia yang kedua antara tahun 1973 sampai 1978. Nah, beliau juga dikenal sebagai Bapak Pramuka Indonesia dan pernah menjabat sebagai ketua kuartir Nasional Gerakan Pramuka pada tahun 1961 sampai 1974. Beliau lahir di Yogyakarta dengan nama GRM Dorojatun pada 12 April 1912. Nah, berikutnya di sini ada sejarah berdirinya Gerakan Kepanduan Kegerakan Pramuka. Yang pertama di luar negeri pada awal tahun 1908, Bapak Baden-Powell menulis cerita pengalamannya sebagai bungkus acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu kemudian diterbitkan dan disusul berdirinya organisasi kepramukaan putri yang diberi nama Girl-Gondes atas bantuan Agnes, adik perempuan Baden-Powell, dan diteruskan oleh Nyonya Baden-Powell. AI buku Squatting for Boy tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga yang disebut CUB Anak Serigala dengan buku The Jungle Books berisi cerita tentang
Wong Li, anak didikan rimba, atau bisa disebut yang anak yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Karangan Rudyard Kipling sebagai cerita pembungkus kegiatan CUB tersebut. Tahun 1918 Baden Powell membentuk Rover Squad, pramuka usia penegak, untuk menampung mereka yang sudah lewat usia 17 tahun tetapi masih senang giat di bidang kepramukaan. Nah, berikutnya perkembangan di Indonesia. Yang pertama, pada masa Hindia Belanda meliputi kenyataan sejarah menunjukkan bahwa pemuda Indonesia itu mempunyai saham besar dan dalam penggerakkan perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta dan ada berkembangnya pendidikan kepramukaan nasional Indonesia. Dalam perkembangan pendidikan kepramukaan itu tampak adanya dorongan dan semangat untuk bersatu, namun terdapat gejala adanya berorganisasi yang bineka. Organisasi kepramukaan di Indonesia dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organization atau bisa disebut NVO pada tahun 1912. Organisasi kepramukaan yang diprakarsai oleh bangsa Indonesia adalah Javanese Foundation Organization atau JVO, berdiri atas prakarsa SP Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Kenyataan bahwa kepramukaan itu senapas dengan pergerakan nasional seperti tersebut di atas dapat diperhatikan pada adanya Pathfinder Muhammadiyah yang ada pada tahun 1920 berganti nama menjadi Hizbul Wathan. Hasrat bersatu bagi organisasi kepramukaan Indonesia waktu itu tampak mulai dengan terbentuknya FAVI, yaitu atau bisa disebut persaudaraan antar pandu Indonesia. Federasi ini tidak dapat bertahan lama karena niat adanya fusi akibat pada tahun 1930 itu berdirilah Kepanduan Bangsa Indonesia atau bisa disebut KBI. PAPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau bisa disebut BPPKI pada bulan April 1938. Antara tahun 1928 sampai 1935 bermunculan gerakan kepanduan kepramukaan Indonesia baik yang bernapas utama kebangsaan maupun bernapas agama. Sebagai upaya untuk menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI merencanakan All Indonesian Jambore. Berikutnya ada masa Bala Tantara Dai atau Dai Nippon. Partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepramukaan dilarang berdiri, namun upaya menyelenggarakan Parking 2 tetap dilakukan. Berikutnya pada masa Republik Indonesia, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan sepakat untuk membentuk panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai suatu panitia kerja. Akhirnya melakukan Kongres 1 dan 2, maka terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia. Dan terakhir pada tahun 1953 IFINDO berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia. IFINDO merupakan federasi bagi organisasi kepramukaan putra bagi organisasi putri tersebut dua federasi, yaitu PKPI
Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan terakhir Popindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Itulah penjelasan sejarah kepramukaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari segala penjuru kami datang tuh bersatu. Siang malam tak terasa, suka duka kita bersama. Selamat tinggal kekasihku, aku pergi takkan lama. Hanya berapa hari saja untuk ikut kemah pramuka. Mau marah silahkan, mau benci silahkan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aku rela menunggu sampai hilang jerawatmu malam minggu. Aku apel ke rumahmu. Sayang aku pergi takkan lama. Hanya berapa hari saja sayang untuk ikut kemah pramuka. Mau marah silakan, mau benci silakan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aku rela menunggu sampai hilang jerawatmu malam minggu. Aku apel ke rumahmu. Mau marah silahkan, mau benci silahkan, asal jangan kau putuskan cintaku. Aku rela menunggu sampai hilang jerawatmu malam minggu. Aku apel ke rumahmu. Malam minggu aku apel ke rumahmu. Malam minggu aku apel ke rumahmu. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, kami anak pramuka asli Indonesia.